Film dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Kang Temo baru saja mendarat di bandara. Parasnya yang sangat tampan membuat siapa saja yang memandangnya pasti terpesona. Saat jalan di bandara, Kang Temo mengomentari papan iklan perusahaan miliknya yang ada di bandara yang menurutnya produk yang dipromosikan tidak jelas. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Sinhari. Sinhari merupakan karyawan di suatu perusahaan yang bertugas untuk meneliti makanan sebelum digunakan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Setelah pulang dari luar negeri, Kang Temo seharusnya menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai CEO baru, menggantikan sang kakeknya. Alih-alih menghadiri acara pelantikan dirinya, ia malah menemui bawahannya bernama Tuan Park, karena ia mengetahui Tuan Park sudah menerima suap. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Tuan Park, Kang Temo kemudian kembali ke perusahaan. Di sana ia pun bertemu dengan sang kakek, yang memintanya untuk beristirahat. Selain itu kakeknya itu juga menyinggung soal pernikahan. Karena dia sangat berharap cepat-cepat dapat menimang cucu. 앞으로 해야 될 일도 얼마나 많... 네? 정재계 미혼녀 중에 깔끔하게 리스트 업 해놨어. 고생하셨겠네요. 쫙 날 텐데. 가요. 아유 이놈의 뭐야. Di tempat yang berbeda, Sinhari yang ternyata berulang tahun, dan ia mendapat kabar jika pria yang ia sukai, bernama Lee Min-woo, akan memberikan hadiah kepadanya. Sinhari bergegas datang ke restoran tempat Lee Min-woo bekerja. Sinhari berharap kalau Lee Min-woo akan mengungkapkan perasaannya. Setibanya di restoran, Lee Min-woo malah memberikan 2 tiket konser penyanyi kesukaannya, dan berharap kalau Sinhari menggunakan tiket tersebut bersama teman lelakinya. Keesokan harinya, Kang Temo mengatakan kepada sang kakek jika ia akan memecat Tuan Park. Namun sang kakek tidak setuju, karena dia sudah berjasa besar terhadap perusahaan. Temo menjelaskan berbagai alasannya untuk memecat Tuan Park. Mendengar alasan cucunya itu, si kakek akhirnya setuju. Namun dengan syarat Temo harus menghadiri kencan buta yang sudah dipersiapkan oleh sang kakek. Di sisi lain, Yongso terlihat mendapat telepon dari ayahnya ketika sedang menikmati makan siang bersama Sinhari. Dalam percakapan itu, si ayah meminta Yongso menghadiri kencan buta yang sudah dia siapkan. Yongso yang tak mau dijodohkan, akhirnya minta bantuan Sinhari untuk pura-pura menjadi dirinya, untuk menghadiri kencan itu. Sinhari harus menggagalkan kencan buta tersebut. Awalnya Sinhari menolak, namun setelah Yongso akan membayarnya, ia pun setuju karena dia sangat membutuhkan uang. Setelah itu Yongso langsung mendandani Sinhari dengan menggunakan pakaian yang sedikit terbuka, untuk menambah kesan centilnya. Saat menghadiri kencan buta tersebut, Temo berhasil mencuri hati Sinhari berkat wajahnya yang begitu tampan. Meski begitu, ia harus segera menyelesaikan kencan buta itu dengan cepat. Saat mereka saling bertukar kartu nama, Sinhari dibuat terkejut, karena ia menyadari
kalau pria yang ada di hadapannya itu merupakan bos perusahaan tempatnya bekerja. Shin Hari berusaha membuat Kang Temo tidak suka pada dirinya, agar ia bisa mengakhiri kencan buta itu dengan cepat. Ia menunjukkan sikap aneh dengan memperlihatkan sikap matrenya, memperlihatkan perhiasannya yang mahal, serta mengaku jika ia sudah menghabiskan uang. Semua itu dilakukannya agar Kang Temo muak dengan tingkahnya. Namun tanpa diduga, Kang Temo malah menyukai sifatnya yang jujur itu. Tak berhasil dengan cara itu, Shin Hari akhirnya mengajak Temo memesan kamar di hotel. Di luar dugaan, Temo justru mengiyakan ajakan Shin Hari tersebut. Saat di lobi hotel, Shin Hari terlihat sedikit panik melihat Kang Temo memegang kunci kamar. Saat akan kabur, tiba-tiba saja perempuan tak dikenal menarik rambutnya. Melihat semua itu, Kang Temo kemudian melerai mereka. Wanita itu menduga kalau Shin Hari merupakan selingkuhan suaminya. Karena Shin Hari memiliki model rambut dan baju yang sama saat ia memperlihatkan foto. Atas tuduhan perselingkuhan tersebut, Shin Hari akhirnya mengambil kesempatan itu. Dan ia mengaku sering melakukan perselingkuhan dengan banyak lelaki. Di perjalanan pulang, Kang Temo akhirnya memutuskan akan menikah dengan wanita yang ia kenal sebagai Yongso itu. Di sisi lain, Yongso dan Shin Hari terlihat sedang merayakan kegagalan kencan butanya. Namun saat itu Yongso mendapat kabar dari ayahnya jika Temo akan menikahinya. Mengetahui hal itu tentu saja membuat mereka cemas, dan mereka harus segera memikirkan cara untuk membatalkan pernikahan tersebut. Shin Hari mengusulkan Yongso menjelaskan pada ayahnya tentang keadaan sebenarnya. Namun saran itu ditolaknya, lantaran si ayah pasti akan murka jika mengetahui kebenarannya. Tidak ada cara lain lagi. Yongso kembali meminta bantuan Shin Hari untuk menjelaskannya kepada Temo kalau dia tidak ingin menikah. Malamnya setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kang Temo kembali bertemu dengan Shin Hari. Tanpa basa-basi, Kang Temo langsung menjelaskan niatnya untuk segera menikahi Shin Hari. Namun ia menolak dengan alasan kalau dia tak tertarik kepada Kang Temo. Meski begitu, Kang Temo tetap dengan pendiriannya dan meminta Shin Hari untuk melakukan kencan bersamanya sebanyak 10 kali agar dia dapat mengenal lebih dalam tentangnya. Shin Hari tetap dengan pendiriannya dan ia kembali menolak tawaran tersebut. Saat akan pulang, Shin Hari tidak sengaja melihat Min Woo dari arah seberang jalan. Hal itu jelas membuatnya panik dan masuk ke salah satu mobil. Namun ternyata mobil itu milik Kang Temo. Kemudian Temo bertanya, mengapa wanita yang baru saja menolaknya malah masuk ke dalam mobilnya. Untuk menutupi rasa malunya, Shin Hari beralasan kalau dia hanya ingin kembali menegaskan tak ingin menikah dengannya. Shin Hari juga mengatakan kalau wajah Temo mirip dengan burung hantu, burung yang hanya bersuara saat melihat hantu. Sekretaris Cha yang mendengar itu pun tertawa. Walaupun terlihat kesal, tapi Temo tetap bersikeras akan menikahi Shin Hari. Setelah itu, Shin Hari menemui temannya dan menceritakan kejadian tadi. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Temo bersikeras akan menikahinya. Shin Hari menduga jika Temo tengah mengincar bisnis yang dimiliki oleh keluarga Yongso, karena dengan begitu, Temo bisa memperluas perusahaannya. Saat dia mengajaknya pulang, Yongso mengatakan kalau dia ingin menemui seorang pria yang tak sengaja ditemui sebelumnya, yaitu Cha Songgun. Ia sangat yakin kalau Songgun juga bekerja di daerah itu.
Keesokannya, Shin Hari mengikuti salah satu rekan kerjanya yang akan menemui Lee Min-woo. Shin Hari terlihat patah hati karena mengira rekan kerjanya itu memiliki hubungan dengan Lee Min-woo. Saat akan kembali ke ruang kerja, tiba-tiba ia melihat Tae-mo yang baru saja keluar dari lift bersama sekretarisnya. Karena panik, ia malah kehilangan keseimbangan. Dan sandal yang dipakainya tak sengaja mengenai kepala Tae-mo, hingga hidungnya berdarah. Melihat hal itu, Shin Hari bergegas lari. Tak terima hidungnya berdarah, Kang Tae-mo pun berusaha mengejar Shin Hari. Shin Hari yang sudah terdesak, kemudian masuk ke dalam lift, agar bisa terhindar dari kejaran Kang Tae-mo. Namun saat liftnya akan tertutup, Kang Tae-mo menahannya dengan sandal. Shin Hari langsung memalingkan wajahnya, agar tidak dikenali. Kang Tae-mo bertanya kenapa dia lari, setelah melempar sandal miliknya. Shin Hari mengatakan, kalau dia sangat panik, saat melihat hidung Kang Tae-mo berdarah. Mendengar hal itu, Kang Tae-mo langsung luluh dan memaafkannya. Selama di lift, Kang Tae-mo terus membahas mengenai produk-produk yang merupakan ide dari Shin Hari. Awalnya Hari terlihat panik, namun Kang Tae-mo justru mengakui kalau ide itu cukup bagus. Malam harinya, Yong-so akhirnya tiba di lokasi pertemuan. Namun saat akan parkir, ia tidak sengaja bertabrakan dengan mobil Kang Tae-mo. Saat keluar, melihat keadaan mobilnya, ia pun terkejut melihat pria yang sempat ditemuinya tempo hari. Yong-so langsung memperkenalkan diri, dan ia memberikan kartu namanya kepada sekretaris Cha. Mengetahui jika wanita itu bernama Yong-so, sekretarisnya Cha menyadari kalau ada yang tidak beres. Yong-so mengatakan kalau ia sudah menyewa seorang gadis dari salah satu agensi untuk berpura-pura menjadi dirinya, dan dia sama sekali tidak mengenali gadis tersebut. Mendengar hal itu, Kang Tae-mo meminta Yong-so agar membawa temannya itu, jika tidak dia akan melaporkan perbuatan Yong-so kepada ayahnya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ia mengajak Shin Hari berbelanja. Yong-so tak lupa mendandani sahabatnya itu, hingga tampil menawan. Melihat perubahan sikap temannya itu, Shin Hari merasa curiga jika ada sesuatu yang direncanakan oleh Yong-so. Namun pada akhirnya, ia pun menjelaskan jika sebentar lagi, Kang Tae-mo akan datang. Walaupun sudah menyanggah, kalau dia berteman dengan Shin Hari, tetapi Kang Tae-mo tetap akan menyelidiki hubungan mereka. Tak lama setelah Yong-so pergi, Kang Tae-mo akhirnya datang. Saking paniknya, Shin Hari tak sengaja menjatuhkan kumpulan kupon kedai milik keluarganya. Melihat hal itu, Kang Tae-mo turut membantunya mengambil kupon-kupon tersebut. Shin Hari lalu meminta maaf, karena ia sudah menipunya. Kang Tae-mo bilang kalau dia harus membalas perbuatannya. Karena Shin Hari sudah menyia-nyiakan waktunya yang berharga. Merasa tak cukup memiliki uang, Shin Hari berjanji, kalau dia akan membantu Kang Tae-mo, saat memerlukan bantuan. Selain itu, ia juga memberikan nama samarannya, yaitu Sangum-hee. 아니 그런 얼토당 그게 극한 건데요. 아무 말이나? 빛, 긴 팔다리 어디 가서 그렇죠. Sepulangnya Kang Tae-mo ke rumah, si kakek kembali membahas soal pernikahan. Namun Kang Tae-mo meminta kakeknya untuk tak mengharapkan adanya pernikahan. Karena hubungannya dengan Yong-so sudah berakhir. Mendengar hal tersebut, Tuan Kang kakek Kang Tae-mo itu sangat kecewa, sehingga si kakek kembali membuat daftar kencan buta, yang harus didatangi oleh Kang Tae-mo. Merasa sudah muak dengan kencan buta tersebut,
Kang Tae-mo akhirnya mengatakan kalau dia sudah berbaikan dengan Yong-so. 언제 연애를 아무리 바빠도 그럼 처음부터 얘기를 하지. 형 같은 아가씨랑 결혼하겠다는 씨. 그래서 그냥 홧김에 다시 만나게 됐으니까. Setelah itu Kang Tae-mo langsung menemui Shin-hari, agar dia mau jadi kekasihnya. Namun Shin-hari menolaknya, karena dia tak ingin ikut campur dengan urusannya. Walaupun sempat menolak, namun sebenarnya Shin-hari cukup tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh Kang Tae-mo. Karena uang itu bisa ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Sepulangnya ke rumah, Kang Tae-mo ternyata sudah menunggu di luar. Ia kembali membujuk Shin-hari agar mau membantunya dengan membawa buku kontrak selama menjadi pasangan. Namun tetap saja Shin-hari menolak, dan ia bergegas kembali ke dalam rumah. Saat Kang Tae-mo mencegahnya, Shin-hari malah tak sengaja mendorong tubuh Kang Tae-mo, sehingga mereka pun jatuh bersamaan, dengan bibir yang saling menyentuh satu sama lainnya. Di saat itu tiba-tiba saja ayah dan adiknya Shin-hari datang. Beruntung mereka tidak sempat melihat Kang Tae-mo dan Shin-hari. Keesokan harinya, Shin-hari datang menemui Kang Tae-mo untuk membahas kontrak hubungan palsu mereka, dan agenda pertemuan dengan Tuan Kang. Jika sampai melanggar kontrak, maka dia diwajibkan membayar 100 kali lipat dari jumlah bayaran. Tidak ada pilihan lain lagi, ia akhirnya menyepakati kontrak tersebut. Setelah itu, Shin-hari diharuskan mempelajari latar belakang Kang Tae-mo. Bahkan sekretaris Cha sudah membuatkan latar belakang palsu untuk Shin-hari, agar bisa diterima oleh kakek Kang Tae-mo. Di dalam kontrak, Kang Tae-mo dan Shin-hari diceritakan jatuh cinta saat di New York. Setelah tanda tangan kontrak, Shin-hari selalu menghafal latar belakang Kang Tae-mo, dan juga latar belakang palsunya, sebagai Shin Gem-hee. Saat Yong-so mendengar cerita dari Shin-hari, ternyata orang tua Tae-mo sudah meninggal, akibat kecelakaan yang disengaja, dan pelakunya adalah rekan bisnis orang tua Kang Tae-mo. 장난 아니야. 외모도 잘. 적이 하나도 없잖아. 진짜? 왜? 강태무 사장 부모님. 뭐 나도 지를 보호하려고 강 회장이. Tak lama kemudian, Kang Tae-mo mengajak Shin-hari untuk bertemu. Shin-hari dengan lantang mengucapkan semua yang sudah dihafalnya. 취미는 그만. 회장님 엄청 깐깐하시다길래. 그래도 외운 정성이 대단하네요, 신금이. Saat Kang Tae-mo mengantarnya pulang, Shin-hari malah ketiduran. Kang Tae-mo dibuat salah tingkah setelah menatap Shin-hari yang tertidur. Namun tiba-tiba ia pun terbangun, sehingga Kang Tae-mo mendorongnya ke arah jendela. Setelah turun dari mobil, Kang Tae-mo dibuat tertawa karena melihat bekas make up Shin-hari yang menempel di kaca jendela mobil. Sementara itu, Yong-so diminta oleh sang ayah untuk melakukan kencan buta. Namun ia mengatakan kalau dia akan menikah dengan orang yang dicintainya, agar tak berakhir berpisah seperti ayah dan ibunya. Karena terus menolak, Yong-so akhirnya diusir dari rumah. Selain itu si ayah juga menyita kartu kreditnya, agar dia bisa hidup mandiri. 네 힘으로 먹고 살아야 그게 진정한. Di sisi lain, perusahaan Kang Tae-mo rupanya sedang membahas program kolaborasi dengan seorang koki Shin-hari yang merupakan anggota dari pengembang produk makanan yang ada di tim 1. Akan tetapi koki yang dipilih oleh mereka tidak bisa lanjut karena mengalami skandal dalam rapat tersebut. Akhirnya mereka memutuskan akan memilih Lee Min-woo sebagai koki mereka. 음식 맛있지? 원장님 내일 추천서 올릴.
Sepulangnya ke rumah, Kang Temo akhirnya mengaku kepada sang kakek kalau pacarnya bukan Yongso, melainkan seorang gadis bernama Shin Gum-hee. Mendengar itu, si kakek malah senang. Karena nama Shin Gum-hee sama seperti nama tokoh utama di drama favoritnya. Kang Temo yang juga melihat drama tersebut, terkejut karena salah satu adegan di drama itu sama seperti yang dialaminya dengan Shin Hari. Di sisi lain, Shin Hari datang menemui Lee Min-woo untuk membahas proyek kolaborasi dengan Koki dan menu makanan yang akan dibuat. Bahkan ia rela begadang demi membuat proposal agar Lee Min-woo diterima di perusahaan itu. Kang Temo yang melihat proposal dan penjelasan Shin Hari, ia pun diminta melakukan presentasi kepada Kang Temo. Takut identitasnya akan terbongkar, ia akhirnya datang menggunakan masker. Saat diminta melepas masker, ia pun pura-pura bersin. Mengetahui proposalnya mendapat respon baik, Shin Hari terlihat senang saat pergi menemui Lee Min-woo, namun seketika hatinya hancur melihat pria idamannya sedang berdua dengan wanita lain. Saat di perjalanan pulang, Lee Min-woo meminta maaf karena dia telat memberitahu tentang Yora gadis yang tadi bersamanya. Meski begitu, ia sangat berharap Lee Min-woo bisa menyadari perasaannya. Tak lama setelah itu, seorang pria tidak sengaja menabraknya, sampai-sampai kertas proposalnya terjatuh. Di waktu yang bersamaan, Kang Temo menelpon Shin Hari. Telepon Kang Temo rupanya terangkat. Namun ponselnya tak sengaja jatuh ke saluran air. Saat itu datang seorang perempuan menolong Shin Hari. Momen itu membuat hatinya sakit, karena Lee Min-woo sudah mencampakkannya, dan ternyata dari tadi Kang Temo mendengar tangisan tersebut. Singkat cerita, Shin Hari terlihat tengah bersiap menemui kakek Kang Temo. Saat mengecek ponselnya, Shin Hari baru sadar kalau semalam Kang Temo menelponnya. Saat bertanya, Kang Temo mengaku tidak mendengar apapun dan langsung menutup teleponnya. Akhirnya, Shin Hari dan Kang Temo tiba di restoran. Saat sedang makan, si kakek bertanya, kenapa dulu mereka sempat putus, seperti pengakuan Kang Temo di awal. Mendengar itu Shin Hari mengarang cerita, ia mengaku kesal, karena Kang Temo lebih mencintai pekerjaan, dibandingkan dirinya. Namun saat putus, Kang Temo rela membatalkan meeting penting demi menemuinya. Bahkan ia mengatakan, Kang Temo rela hujan-hujanan, meskipun sangat benci dengan hujan. Mendengar perkataan Shin Hari itu, Kang Temo terlihat marah. Karena Shin Hari terus membahas soal hujan. 내가 달려왔던 얘기 말이야. 싫어하는데도 불구하고 우린 돈으로 맺은 단순한 계약과 물으시는 말에나 답하고 쓸데없는 얘기. Tuan Kang kakek Temo nampak mulai menyukai Shin Hari. Bahkan ia pun memintanya untuk menjaga Kang Temo. Mendengar itu ia pun terkejut, hingga tak sengaja menjatuhkan tasnya. Saat si kakek membantunya, si kakek pun melihat tiket konser, dan menyuruh mereka untuk pergi menonton konser tersebut. 거구만. 그렇지, 구미양. 자, 받아. Di tempat yang berbeda, Yongso yang baru pindah apartemen ketakutan, setelah melihat adanya kecoa. Saat berlari keluar, ia tak sengaja bertemu dengan sekretaris Cha, yang kebetulan apartemen mereka bersebelahan.
Meskipun sama-sama takut, namun sekretaris Cha memberanikan diri untuk mengusir kecoa itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Yongso pun mengajaknya untuk berteman, namun sekretaris Cha menolak. Karena dia sudah membohongi Kang Temo, dan ia merasa tak enak jika menjadi akrab. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Shin Hari dan Kang Temo akhirnya pergi menonton konser. Namun saat itu ada sesi spesial, yaitu menerima permintaan lagu dari penonton. Ternyata yang dibacakan adalah surat dari Lee Min-woo untuk Shin Hari, yang sudah menjadi sahabatnya di saat susah maupun senang. Lee Min-woo juga berharap kalau Shin Hari datang ke konser dengan kekasihnya. Saat konser kembali dimulai, Shin Hari tak kuasa menahan air matanya karena mengingat cintanya pada Lee Min-woo. Selesai konser, Kang Temo berusaha menghiburnya. Ia lalu bertanya apa benar Shin Hari menyukai temannya selama 7 tahun. Namun Shin Hari balik bertanya, apakah perasaannya terlihat sejelas itu? Mendengar pertanyaan Shin Hari itu, Kang Temo menegaskan, jika Shin Hari sudah mendapatkan hasil akhir dari perasaannya tersebut. Meski begitu, Shin Hari mengatakan sama sekali tidak menyesal telah menyukai temannya selama 7 tahun. 안 되는 분은 이해가 안 되죠? 그것만은 아닙니다. 관계 있고 장기적으로 좋고 나쁨이 한가람이 나질 않았습니다. Setelah mengobrol lumayan lama, mereka pun memutuskan untuk makan. Namun saat Shin Hari sedang menerima telepon, tiba-tiba ada bola yang mengarah ke arahnya. Merasa kasihan, Kang Temo akhirnya memberikan es untuk mengompres mata Shin Hari. Melihat kebaikan Kang Temo, Shin Hari lalu menyarankan agar mereka melakukan hubungan asmara asli, karena menurutnya berkencan sungguhan justru lebih baik dibandingkan dengan hubungan palsu yang hanya membuang-buang waktu. Sebelum pulang, Shin Hari memberikan hadiah yang didapat dari konser tadi. Ia berharap hadiah itu akan menyemangati Kang Temo saat sedih. Setibanya di rumah, Kang Temo lalu membuka hadiah tersebut, yang mana di dalamnya terdapat sepasang boneka. Seketika saja ia pun teringat kata-kata Shin Hari, yang menyarankan untuk melakukan hubungan asli. Keesokan harinya Shin Hari dibuat panik, karena matanya tiba-tiba bengkak. Ia sangat khawatir jika Kang Temo sampai mengenalinya. Ketika Shin Hari di dalam lift, ia malah bertemu dengan Kang Temo. Karena tidak bisa kabur, ia pun berusaha menutupi wajahnya dengan rambut. Dan ia juga memakai penutup mata, agar tidak dikenali. Dari percakapan Kang Temo dan sekretaris Cha, Shin Hari mengetahui jika mereka akan ikut dalam acara uji rasa untuk produk terbaru. Mengetahui Kang Temo akan datang, Shin Hari pura-pura sakit perut, dan ia sembunyi di toilet. Sementara itu, Kang Temo yang menyicipi makanan buatan Lee Min-woo, dan ia pun memuji masakannya. Lee Min-woo mengaku kalau makanan itu tercipta karena Shin Hari. Dari situ Kang Temo jadi tahu mengenai hubungan Shin Hari dengan Lee Min-woo. Malamnya, Shin Hari datang ke restoran menemui Lee Min-woo. Ia mengatakan agar Lee Min-woo lebih baik mengurus pacarnya ketimbang dirinya. Di waktu yang sama, Yongso yang baru tiba di restoran, terkejut melihat Kang Temo bersama sekretaris Cha. Beruntung Shin Hari lebih dulu melihat mereka, sehingga ia pun mengendap-endap keluar restoran. Setelah mencicipi makanan tersebut, Kang Temo sepakat dengan pendapat Shin Hari. Karena ia pernah bilang, jika makanannya sangat enak. Lee Min-woo mengatakan, kalau mereka sudah berteman selama 7 tahun.
Mendengar itu, Kang Temo teringat dengan Sin Gemhi, yang merupakan orang yang sama dengan Sin Hari, yang sudah menyukai temannya selama 7 tahun. Di sisi lain Yongso bercerita, kalau sekretarisnya tidak mau berteman dengannya, ia pun menduga kalau penolakan itu disuruh oleh Kang Temo. Namun Sin Hari membela Kang Temo, karena menurutnya dia bukan orang yang seperti itu. Sepulangnya ke apartemen, ia bertemu dengan sekretaris Cha. Namun sekretaris K malah menghindar, dan memilih tangga darurat. Merasa tidak terima, ia pun bertanya alasannya. Sekretaris Cha menjelaskan kalau dia sedang membawa sampah. Yongso berharap agar mereka saling menyapa saat bertemu. Namun sekretaris Cha menolak, dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, sekretaris Cha datang ke rumah Tuan Kang Temo, dan ia makan bersama. Tuan Kang kakek Kang Temo, meminta mereka untuk tinggal bersama, karena dia merasa sepi. Namun mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Sang kakek juga meminta Kang Temo untuk menikah. Jika tidak mereka harus makan bersama, 2 kali dalam seminggu. Kang Temo mengatakan kalau jadwalnya sangat padat, namun si kakek tahu kalau itu hanya alasannya saja. Dan ia juga tahu mengenai jadwal perayaan, 1 tahun hubungan Kang Temo, dengan Sin Gemhi alias Sin Hari. Alhasil si kakek menyuruh mereka untuk segera berkencan. Di hari perayaan 1 tahun hubungan mereka. Ketika Sin Hari melakukan syuting menu terbaru mereka, sialnya si kakek malah datang ke lokasi syuting, yang membuatnya sangat panik. Saat itu teleponnya tiba-tiba berdering, dan apesnya ponsel itu tertinggal di dekat tempat duduk sang kakek. Tidak ada cara lain lagi, ia pun mengambil ponselnya, dan pergi begitu saja. Rupanya yang menelpon adalah Kang Temo. Kemudian Kang Temo mengajaknya untuk berkencan. Namun Sin Hari menolaknya, karena dia sedang bekerja. 죄송해요. 제가 지금 상황이 좀 그래서. 입니까? 이번 주 토요일이요? 일 아니에요? 과목 하나로 대학원 케이스라. 요. Saat akan keluar, ia pun dibuat panik. Karena si kakek akan buang air. Tuan Kang lalu berusaha membuka pintu, dan saat pintunya dibuka, si kakek malah terjatuh, sedangkan Sin Hari lebih memilih menutupi mukanya ketimbang menolong si kakek. Di sisi lain, Yongso mencurigai seorang pria yang mengambil surat miliknya. Namun pria itu salah mengambil surat, dan berniat mengembalikannya. Saat sekretaris Cha datang, ia mulai mencari perhatian, dan pura-pura akrab dengan pria tersebut. Si kakek yang kini ada di rumah sakit, mengatakan kalau dia tidak menyukai Sin Hari. Sang kakek justru membandingkan sikap Sin Hari dengan Sin Gemhi, yang mana diketahui ia merupakan orang yang sama. Sin Hari yang mengetahui Kang Temo ada di luar, ia pun sangat kaget. Sin Hari harus memikirkan cara agar bertemu dengan Kang Temo tanpa harus berdandan dan berubah jadi Sin Gemhi. Singkat cerita, sebelum mereka melakukan kencan, Kang Temo sempat membelikan baju untuk Sin Hari. Kang Temo yang melihat Sin Hari memakai dress berwarna putih, Kang Temo terpesona. 최고십니다. 계산은 이쪽에서. 국내에 딱 한 피스면 예쁘게 딱 맞는걸요, 고객님. 불안한데. Ternyata dress itu sudah menjadi incaran orang lain, yang adalah sepupunya Yongso.
Mereka lalu makan malam romantis di sebuah restoran, bahkan Kang Temo rela memasak menunya sendiri. Di sisi lain Jin Yong terlihat berada di pusat kebugaran di depan apartemennya. Di sana, ia pun bertemu dengan sekretaris Cha, dan ia menyapanya. Selain itu, ia juga bertemu dengan pria yang kemarin, yang ia temuin di apartemennya, sehingga mereka pun berolahraga bersama. Namun Yongso terus-terusan melirik ke arah sekretaris Cha. Di toilet ia bertemu dengan pria yang tadi bersama Yongso, namun sekretaris Cha merasa aneh, karena pria itu memakai kacamata, padahal penglihatannya bagus. Sebelum pergi ia sempat memberikan hadiah. Karena kemarin dia salah mengambil surat milik Yongso. Sementara itu Shin Hari mengeluhkan dressnya yang kekecilan. Sialnya saat akan mengambil tasnya yang terjatuh, tiba-tiba dressnya robek. Dengan sigap Kang Temo segera berdiri di belakang Shin Hari, untuk menutupi bagian yang robek. Kemudian semua pegawai restoran memberikan selamat, sambil membawakan kue dan bunga. Mereka terlihat malu-malu saat foto bersama. Saat pulang sepatunya Shin Hari tiba-tiba terlepas. Dengan sigap Kang Temo mengambil sepatu tersebut, lalu memasangkannya kembali. Momen itu membuat Shin Hari terdiam, ditambah lagi muncul kembang api yang menghiasi langit. Tanpa sadar, Kang Temo mengatakan Shin Hari cantik. Mendengar pujian Kang Temo itu, Shin Hari menjadi salah tingkah. Setelah pulang, saat Shin Hari sedang melihat gaun dan fotonya bersama Kang Temo, adiknya tiba-tiba protes, karena setiap weekend, dia selalu berjaga restoran milik keluarga. Mau tidak mau, Shin Hari akhirnya gantian menjaga restoran. Di waktu yang sama, Kang Temo baru sadar jika dompet milik Shin Hari tertinggal di mobil. Karena teleponnya tidak diangkat, ia pun memutuskan kembali ke rumah Shin Hari. Sesampainya di sana, ia justru melihat Lee Min-woo yang sedang berkunjung, dan Kang Temo juga melihat Shin Hari, yang keluar rumah, untuk membuang sampah. Merasa curiga, ia lalu membuka dompet milik Shin Geum-hee. Dan akhirnya ia pun tahu, jika Shin Geum-hee sebenarnya adalah Shin Hari. Agar semakin yakin, ia pun menelpon Shin Geum-hee. Di sini, Kang Temo sangat terkejut. Melihat wanita yang ada di depannya itu adalah Shin Hari. Kang Temo jelas tidak bisa menutupi amarahnya lagi. Sementara itu, Lee Min-woo yang makan malam bersama keluarga Shin Hari. Ia pun disambut baik oleh mereka, bahkan ibu Shin Hari mengatakan, jika dia bisa menjadi menantunya. Saat itu adiknya memberikan dompet kepada Shin Hari. Yang mana Temo sengaja meninggalkan dompetnya itu, di depan kedai Shin Hari. Sementara itu, Kang Temo mulai mencari data diri milik Shin Hari. Ia mengingat-ingat semua kejanggalan yang terjadi pada Shin Hari dan Shin Geum-hee yang saling berhubungan. Keesokan harinya, Kang Temo mulai menjalankan rencananya agar Shin Hari mengaku. Ia lalu bertanya pada Shin Hari tentang perusahaan tempatnya bekerja. 회사를 하려면 일이라는 바람에. 근데 한자 못 씁니까? 내가 진짜 신금식 대사 안흑석이 알고 있는데 말이에요. 저? 할아버지가 물어보실 수도 있잖아요. 그게 뿔히요. 끝까지. Setelah itu, Kang Temo menjadwalkan rapat dengan tim 1, pengembangan produk makanan. Mengetahui hal itu, Shin Hari pun panik, dan langsung pergi ke kantor. Tidak punya pilihan lain lagi,
ia pun terpaksa bertemu dengan Kang Temo. Kemudian Temo meminta Shin Hari untuk kembali membuat ravioli yang mendapat nilai tertinggi. 안 그렇습니까, 시나리 씨? 제품 기획자로서 책임지고 완벽하면서 상업적으로 잘 팔리도록. 알겠습니까? Di acara uji rasa, Kang Temo beralasan jika harganya terlalu mahal dan dia meminta Shin Hari untuk menurunkan harga hingga 20%. Melihat perubahan sikap Kang Temo, Sekretaris K dibuat kaget. Akhirnya Kang Temo memberitahu jika Shin Hari adalah orang yang sama dengan Shin Geum-hee. 아니 그게 무슨 말도 안 되는. 그래, 이미 다 확인했어. 아니 어쩌긴. Meskipun Shin Hari sudah mati-matian membuat ravioli baru, namun terus ditolak oleh Kang Temo. Shin Hari yang emosi, kemudian memarahi Kang Temo, sehingga Kang Temo salah tingkah, karena Shin Hari terus saja mendekat. Tak lama setelah itu, Lee Min-woo yang datang ke kantor. Ia pun dibuat kaget melihat Shin Hari yang sedang membuat kimchi baru. Di waktu yang bersamaan, Tuan Kang datang ke kantin. Ia pun dibuat marah setelah melihat foto Shin Hari yang membuatnya terjatuh. Meski begitu, Tuan Kang sangat menyukai menu ravioli buatan Shin Hari yang saat itu datang ke kantin. 아참, 네, 작년과 마찬가지로 저희 호텔. Ia pun kembali mengajak Lee Min-woo pergi setelah melihat Tuan Kang. Suatu ketika, Kang Temo kembali menjalankan rencananya, kemudian ia meminta Shin Hari datang ke upacara pendirian perusahaan baru, dan kakeknya ingin menemuinya. Meskipun sudah mencoba menolak dengan berbagai macam alasan, namun hal itu percuma saja. 어쩔 수 없네요, 그럼. 물어내는 수밖에. 금이요? Setelah itu, Kang Temo menemui sekretarisnya di apartemen. Di sana ia pun kaget melihat paketannya, atas nama Yongso. Di waktu yang sama, Shin Hari dan Yongso memilih naik lewat tangga darurat, karena ia takut bertemu dengan sekretaris Cha Song-hun, namun sialnya mereka malah bertemu dengan sekretaris Cha. Yang memberikan paket milik Yongso, Kang Temo yang mengetahui Shin Hari ada di luar, ia pun sangat panik. Sekretaris Cha bahkan sampai memarahi Yongso, yang saat itu akan memberikan apel. Tak terima diperlakukan seperti itu, Yongso mengatakan kalau dia akan membatasi diri pada sekretaris Cha. Sementara itu, sekretaris Cha merasa kasihan pada Shin Hari. Menurutnya tidak salah. Sebab Kang Temo lah yang meminta Shin Hari melakukan hubungan palsu, dan sebagai pegawai tentu saja Shin Hari telah bekerja dengan baik. Namun menurut Kang Temo, Shin Hari justru membawa masalah pribadi ke kantor, termasuk Lee Min-woo yang menjadi koki. 신하리 씨 일에만 한 사람이 없었나 보지. 그날 그 가증스러운 가면. Pagi harinya saat Shin Hari menginap di apartemen Yongso, ia pun memasangkan lampu pemberian hadiah. Dari pria berkacamata, yang waktu itu di pusat kebugaran. Saat di kantor Shin Hari dibuat senang, setelah mengetahui dirinya lah yang terpilih sebagai penerima penghargaan sukses besar. Namun seketika ia pun langsung menjadi panik, karena dia akan datang ke acara pendirian. Shin Hari kemudian mencari cara agar tidak datang ke acara tersebut. Tetapi Kang Temo tidak berhenti sampai di situ, ia memakai cara lain, dengan mengundang keluarga Shin Hari, sehingga saat ditanya oleh Temo tentang ravioli. Namun karena terlalu panik, Shin Hari malah tak sengaja memegang tutup panci panas.
Kang Temo yang awalnya ingin menolong, ia pun mengurungkan niatnya, lalu ia pergi begitu saja. Di sisi lain, Yongso yang saat itu datang ke restoran, ia pun tak sengaja bertemu dengan sekretaris Cha. Karena tempat itu sangat ramai, ia akhirnya terpaksa duduk di sebelah sekretaris Cha, dan membuat pembatas. Sebagai bentuk balas dendam. 제 음식 김이에요? 맞습니다. 나 죄송한데 이거 쓰세요. 않기로. Sementara itu, Shin Hari dan timnya terlihat sedang minum bersama untuk merayakan atas penghargaan yang didapat Shin Hari. Setelah mabuk, Shin Hari menelpon Kang Temo. Dan ia bertanya mengenai biaya denda, karena ia tak bisa hadir ke acara pendirian perusahaan. Namun di tengah pembicaraan itu, Shin Hari tiba-tiba pingsan, akibat terlalu mabuk. Setelah mendengar teriakan Shin Hari, Kang Temo merasa khawatir dengan Shin Hari. Tanpa ragu, Kang Temo segera pergi mencari Shin Hari. Beruntung ia pun menemukan Shin Hari yang tertidur di taman bermain. Masih dalam keadaan mabuk, Shin Hari merasa seperti mimpi. Karena Kang Temo jauh-jauh datang mencarinya. Ia akhirnya mengakui kalau dia adalah Shin Hari. Kang Temo akhirnya luluh setelah mendengar pernyataan jujur dari Shin Hari. 시나리에 신금 미안했어요. 미안해요. Keesokan harinya, setelah terbangun, Shin Hari sama sekali tidak mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Kang Temo yang memberhentikannya sebagai pacar palsu. Mengetahui hal itu Shin Hari sangat senang, karena dia bisa bekerja leluasa di kantor. Setelah menerima penghargaan itu, Kang Temo memutuskan untuk pergi ke New York, dengan tujuan ingin memastikan kalau dia tidak punya perasaan pada Shin Hari. Namun di New York, ia pun terus saja kepikiran tentang Shin Hari. Keesokan harinya, Tuan Kang mengajak Shin Hari untuk bertemu. Shin Hari yang panik, kemudian menelpon Kang Temo, tapi tak diangkat. Di sisi lain, Yongso tidak sengaja memecahkan lampu pemberian dari pria berkacamata kemarin. Alangkah terkejutnya dia setelah tahu kalau lampu itu terdapat sebuah kamera. Ia lalu pergi ke kantor polisi dengan membawa barang bukti, namun sialnya ia ketahuan oleh pria tersebut. Beruntung sekretaris Cha yang melihat hal itu segera mengejarnya, dan ia berhasil membawanya ke kantor polisi. Kang Temo yang sudah sampai di restoran, kemudian meminta sekretaris Cha untuk datang. Namun ia tidak bisa, karena dia sedang ada di kantor polisi. Kebetulan saat itu Shin Hari datang, sehingga Kang Temo langsung mengajaknya pergi. Shin Hari yang mendengar Kang Temo memanggilnya dengan Shin Hari, ia pun sangat terkejut. Akhirnya, Kang Temo mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya, namun dia tidak bisa menjelaskan, karena saat ini mereka harus pergi ke kantor polisi. Setibanya di sana, Shin Hari langsung bersaksi bahwa wanita yang ada di video itu adalah mereka. Namun pelaku hanya akan dijatuhi hukuman denda.
Setibanya di kantor, Shinhari yang melihat kedatangan Kang Temo, berusaha menghindarinya. Kang Temo yang awalnya khawatir, ia pun merasa lega, karena Shinhari baik-baik saja. Tak lama setelah itu, Kang Temo menemui sekretaris Cha. Ia memberitahu bahwa dia benar-benar mencintai Shinhari. Bahkan Kang Temo akan mengungkapkan perasaannya tersebut saat itu juga. Kang Temo menyiapkan segala hal, termasuk membeli kalung, untuk melamar Shinhari. Setelah Shinhari bertemu di restoran, rupanya ia membawa dokumen, karena berpikir Kang Temo akan memecatnya. Di sana Shinhari meminta maaf, karena selama ini ia telah membohongi Kang Temo. Kemudian ia menyerahkan surat pengunduran diri, dan ia meminta Kang Temo untuk mendengarkan presentasinya terlebih dahulu, supaya Kang Temo bisa mempertimbangkan keputusannya tersebut, karena sebenarnya ia ingin dipecat. 맞습니다. 사장님의 선택지는 두고 후회하시거나 아니면 두고 일로 뽑아. Keesokan harinya Kang Temo langsung merobek surat pengunduran diri di depan Shinhari, karena dia tidak akan memecatnya. Mengetahui hal itu, Shinhari terlihat sangat senang. Kemudian Kang Temo meminta Shinhari menemuinya sepulang kerja, karena saat ini dia sedang mengerjakan proyek baru. Singkat cerita, Shinhari malah diajak nonton di bioskop. Bahkan Kang Temo sudah menyewa studio khusus untuk mereka berdua. Shinhari yang merasa gugup, kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun saat itu, ia malah bertemu dengan rekan kerjanya. Panik dengan hal itu, ia pun menyuruh Kang Temo untuk segera pergi. Sehingga Kang Temo harus menelan kekecewaan untuk kedua kalinya. Di sisi lain, sekretaris Cha yang melihat Yongso tengah menunggu bis di halte, ia pun mengajaknya pulang bersama. Namun di tengah perjalanan, Yongso yang kebelet pipis, ia pun terpaksa turun untuk mencari toilet terdekat, namun sialnya pintu toiletnya malah terkunci, sehingga sekretaris Cha langsung mendobrak toilet tersebut. Sesampainya di apartemen, Yongso terlihat kesal, karena menurutnya, kejadian tersebut sangat memalukan. Sementara itu di sisi lain, Kang Temo akhirnya mencari akun sosial media milik Shinhari, agar dia bisa mengetahui hal apa saja yang Shinhari sukai. Akhirnya Kang Temo melihat sebuah unggahan mengenai burger yang disukai oleh Shinhari. Alhasil Kang Temo langsung mengajaknya pergi, dengan alasan pekerjaan. Saat dijemput, Shinhari dibuat terpesona oleh ketampanan Kang Temo. Namun ia segera tersadar bahwa mereka akan berangkat dinas. Ketika akan pergi, Shinhari memaksa diri untuk menyetir mobil, karena dia merasa tidak enak jika bos perusahaannya malah mengemudi untuk pegawainya. Setibanya di tempat tujuan, Kang Temo mengajaknya jalan-jalan di pinggir pantai. Di sana Shinhari melihat truk burger yang sangat disukainya. Ternyata, semua itu sudah direncanakan oleh Kang Temo. Dia sengaja menyewa tukang burger untuk menyenangkan hati Shinhari. Saat mereka sedang makan burger, Kang Temo yang melihat tali sepatu Hari lepas, ia pun mengikatnya kembali, sehingga membuat Shinhari jadi salah tingkah. Malamnya saat mereka tengah dalam perjalanan pulang,
tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat derasnya, sehingga Kang Temo mengalami serangan panik. Karena teringat kembali dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Kang Temo yang tidak ingin Shinhari tahu, ia pun terpaksa menurunkannya di tengah jalan. Tak lama kemudian, ia pun langsung pergi mencari Shinhari. Sementara itu, Shinhari yang kini berada di sebuah hotel. Ia pun berusaha memahami kalau Kang Temo sangat membenci hujan. Kang Temo yang tidak menemukan keberadaan Shinhari, kemudian mencoba menghubunginya. Namun yang menjawab bukanlah Shinhari, melainkan resepsionis hotel. Di waktu yang sama, Shinhari tidak sengaja bertemu dengan Yura dan kedua temannya. Karena sebelumnya Shinhari pernah mengatakan kalau dia punya pacar. Mendengar hal itu, Hari sangat panik, namun tanpa diduga. Kang Temo tiba-tiba datang memanggilnya dengan sebutan sayang. Bahkan ia juga mengenalkan diri sebagai pacarnya Shinhari. Kang Temo memberitahu Shinhari untuk terus pura-pura menjadi pacarnya. Karena dia tidak mau Shinhari direndahkan lagi oleh mereka. Setelah Shinhari mau, tentu saja Kang Temo senang. Karena baginya hal itu adalah kesempatan untuk terus bisa bersama dengan Shinhari. Kemudian Kang Temo mulai memamerkan kemesraan di depan mereka. Bahkan Kang Temo mentraktir mereka dengan makanan yang mahal, sehingga membuat Yura merasa iri, karena Shinhari mempunyai pacar yang kaya. Terlebih lagi mereka baru tahu, kalau Kang Temo merupakan bos perusahaan. 이뻐가지고. 난 살면서 오버 아닌데. 부럽다랴. 민우라면. 아, 그게 글쎄요? 괜찮아요? Selesai makan, Kang Temo sengaja memberitahu kalau mereka akan menginap di tempat yang sama. Namun Shinhari yang merasa tidak nyaman, kemudian menyarankan agar mereka memesan kamar terpisah. Akan tetapi Kang Temo menolak dengan alasan kalau teman-temannya Shinhari pasti akan curiga dengan status mereka, sehingga ia pun terpaksa menginap sekamar. 아니에요. 제가 소파에서 침대에서 자겠어요. 그럼 소파에. Sementara itu Yura yang merasa kesal, karena Shinhari berpacaran dengan pria kaya, ia pun memberitahukan hal itu kepada Lee Min-woo. Keesokan harinya, Kang Temo yang sedang berolahraga, kemudian meminta Shinhari untuk memakai baju putih, agar mereka terlihat serasi. Setelah ganti pakaian, Hari tidak sengaja bertemu dengan Lee Min-woo. Lee Min-woo tidak percaya kalau Shinhari sudah pacaran dengan Kang Temo. Di tengah pembicaraan itu, Kang Temo tiba-tiba datang, dan langsung memperlihatkan kemesraannya. Karena dia tidak ingin Lee Min-woo mendekati Shinhari. Tak lama setelah itu, Kang Temo mendapat telepon dari seseorang, yang memintanya untuk kembali ke Seoul. Namun tiba-tiba, teman-teman Shinhari meminta ia untuk tinggal bersama mereka sehari lagi. Mendengar itu, Kang Temo yang tidak ingin Shinhari bersama mereka, akhirnya mengubah jadwalnya esok hari. Bahkan Kang Temo mengajak mereka naik kapal pesiar, milik kakeknya. Lee Min-woo yang penasaran bagaimana mereka bisa pacaran, dan ia bertanya, kenapa Kang Temo milih Shinhari sebagai pacarnya. Padahal status mereka sangat berbeda jauh. Mendengar itu Kang Temo merasa kesal, karena Lee Min-woo sudah berani merendahkan wanita yang sangat ia cintai. 것 같다고 하더라고요. 사장님,
뭐 하나 물어볼까? 하필? 이다. 이 말입니까? 준 따져가면서 만나나 보죠. 내 눈엔 차고 넘치게 Kang Temo yang mendengar kalau Minwoo membuat sasami, yang didapat langsung dari hasil memancing, ia pun terpacu untuk bisa lebih baik dari Lee Minwoo, sehingga ia pun mengajak mereka untuk memancing. Pada akhirnya Kang Temo dan Minwoo saling berlomba untuk mendapatkan ikan. Shinhari yang saat itu sedang tidak enak badan, ia pun mencoba memberitahu Kang Temo, namun dia malah mengabaikannya. Karena dia tidak ingin kalah dari Lee Minwoo. Shinhari yang merasa sudah tidak kuat lagi, ia pun hampir pingsan. Kang Temo yang tidak rela Shinhari berada di dekat Lee Minwoo. Kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Kang Temo terlihat sangat khawatir dengan kondisi Shinhari, bahkan dia sampai menolak semua panggilan kerja, demi bisa menemani Shinhari. Di sisi lain, sekretaris Cha yang sedang makan, tiba-tiba teringat kembali akan pertemuannya dengan Yongso. Ternyata ia pun sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara itu, Kang Temo akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ia juga meminta maaf karena rasa cemburunya pada Lee Minwoo, yang telah membuat dirinya tidak menyadari bahwa Shinhari sedang sakit. Mendengar itu Shinhari hanya diam, sehingga Kang Temo memberikan waktu kepada Shinhari untuk menjawab perasaannya tersebut. Sesampainya di rumah, Shinhari merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kang Temo barusan. Bahkan ia sampai mencubit pipinya sendiri, untuk meyakinkan kalau ini bukan mimpi. Keesokan harinya, Kang Temo dimarahi oleh sang kakek, karena menganggap ia sudah berkencan dengan wanita lain. Kang Temo yang belum bisa jujur akhirnya menjelaskan, kalau dia sudah putus dari Shin Geum-hee. Mendengar itu si kakek akan membuat kencan buta, agar Temo bisa cepat menikah. Sementara itu Shinhari memberitahu Yongso, kalau Kang Temo menyatakan perasaannya. Akan tetapi ia masih belum menjawab perasaannya tersebut. 뭐라고? 내가 너한테 해줄 말. 어떻게 그래? 그럼 꼭 그래서 네가 할 일. Saat akan pulang, Yongso yang melihat sekretaris Cha ada di parkiran. Dia pun memilih bersembunyi, namun sekretaris Cha berhasil menemukannya. Dan ia mengatakan, kalau dia jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi Yongso selalu menghindar. Mendengar hal itu, Yongso mencoba menjelaskan, kalau sekretaris Cha sudah salah paham. 저 성우 씨 피한 거 아니에요. 그게 아니라 실은 저도 너무 당황해서 그냥 무작정. 하나도 기억이 안 나요? Akhirnya ia juga menyatakan perasaannya, kalau dia menyukai sekretaris Cha. Singkat cerita, seminggu kemudian, Kang Temo terlihat sangat gelisah, karena dia belum mendapatkan jawaban dari Shinhari. Sementara itu, Shinhari rupanya tengah melakukan syuting bersama Lee Minwoo. Kang Temo yang melihat semua itu sangat marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Karena proses syuting masih berlangsung. Selesai syuting Temo langsung menemui Shinhari, untuk mendengar jawabannya. Namun sekretaris Cha memberitahu, kalau kakeknya tiba-tiba datang. Panik dengan hal itu, Kang Temo langsung membawa Shinhari untuk bersembunyi. Kemudian Shinhari mengatakan, kalau dia merasa tidak pantas, jika bersanding dengan Kang Temo. Itu artinya, Shinhari menolak cinta Kang Temo. Mendengar perkataan Shinhari itu, Kang Temo tidak akan menyerah, sampai Shinhari mau menjadi pacarnya, sehingga Shinhari merasa terbebani. Dan ia pun mengeluhkan tindakan yang Kang Temo lakukan, karena hal itu
bisa saja membuat orang-orang berpikir jelek tentang dirinya. Namun Kang Temo terus meyakinkannya bahwa semua itu tidak akan pernah terjadi, lagi pula dia akan selalu menjaga Shinhari. Mendengar hal itu, Shinhari tiba-tiba saja mencium Kang Temo. Keesokan harinya, Shinhari memilih untuk tidak mengangkat telepon dari Kang Temo, karena dia terlalu malu. Alhasil Kang Temo mengira kalau Shinhari mencoba menghindarinya. Kang Temo yang saat itu sedang memberikan donasi di rumah sakit kanker, tiba-tiba didatangi oleh bibinya Yongso. Selain memuji penampilan Kang Temo, ia menyayangkan kegagalan kencannya bersama Yongso. Sehingga ia menyarankan agar Kang Temo berpacaran dengan anaknya yang bernama Yujung. Mendengar itu Kang Temo hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Kemudian Kang Temo mengajak Shinhari pulang bersama. Di sana Kang Temo tidak terima jika dia menganggap ciuman kemarin adalah kesalahan. Lagi pula Shinhari lah yang lebih dulu memulainya. Kang Temo yang kesal, kemudian meminta Shinhari untuk membayar ciumannya itu, dengan cara mentraktirnya makan. Dengan sengaja Kang Temo membawanya ke restoran mewah, sehingga Shinhari dibuat pusing. Karena tagihannya akan sangat mahal. Kemudian, Shinhari meminta izin untuk pergi ke toilet. Setelah kembali, ia pun dibuat terpesona, melihat Kang Temo yang sedang memainkan piano. Saat Shinhari akan membayar tagihan, ia pun diberitahu kalau Kang Temo sudah membayarnya, dan sebelum pergi, Kang Temo meminta Shinhari untuk mentraktirnya di tempat lain saja. Di sisi lain Sekretaris Cha dan Yongso rupanya tengah mendaki gunung. Melihat Yongso yang kelelahan, ia pun menyuruhnya untuk beristirahat. Saat itu Sekretaris Cha bercerita kalau dia sering mendaki gunung bersama Kang Temo. Mendengar hal itu, Yongso pun langsung emosi, dan menjelekkan Kang Temo, karena dia selalu menindas Shinhari, namun Sekretaris Cha mencoba membelanya. Dengan mengatakan bahwa kalau Kang Temo bukan orang jahat, sehingga hal itu membuat Yongso semakin emosi. Di sisi lain, Kang Temo dan Shinhari terlihat tengah menikmati waktu bersama. Dengan menaiki berbagai wahana. Kemudian Kang Temo bercerita, kalau saat kecil ia dan orang tuanya sering makan di tempat itu, ia lalu berterima kasih. Karena Shinhari sudah menjadi sosok yang dia percaya, untuk bercerita tentang orang tuanya. Sebab Kang Temo merasa sangat sulit, untuk menceritakan hal tersebut pada orang lain. Termasuk kepada kakeknya sendiri. 사람들 앞에서 얘기를 잘 못했어요. 근데 나도 가끔은 하고 싶거든요. 이렇게 말할 수. Sementara itu, Yongso yang terlihat masih kesal, akhirnya memutuskan untuk turun dari gunung. Namun dia malah terjatuh, yang membuat kakinya terkilir. Sekretaris Cha yang melihat hal itu, ia pun langsung menggendongnya, lalu ia membawanya turun. Saat sedang beristirahat, Sekretaris Cha meminta maaf jika perkataannya tadi sudah membuat kesal Yongso. Ia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar hal itu, Yongso pun merasa tersentuh, dan ia menyadari jika Sekretaris Cha adalah pria yang baik. Sementara itu di sisi lain, Shinhari dibuat panik, karena orang tuanya ada di rumah sakit. Ternyata sang ibu mengalami luka bakar di tangan, sedangkan ayahnya menderita radang usus buntu, dan baru selesai dioperasi.
Namun karena tidak ada kamar yang kosong, ayahnya terpaksa tinggal di ruang IGD. Tak lama kemudian, seorang perawat memberitahu kalau ayahnya akan dipindahkan ke ruang VIP. Ternyata orang yang sudah membayar ruangan itu adalah Kang Temo. Shinhari yang belum bisa jujur kalau Kang Temo adalah bosnya, ia pun terpaksa bohong kalau Kang Temo merupakan rekan kerjanya yang bernama Tuan Le. 잔업했지 우리. 네, 잔업. 새로 왔다면서요. 근데 얼마나 욕을 했는지 몰라요. 엄마, 어저께도. 이런 씨. Di sisi lain Lee Min-woo yang terluka akibat terkena pecahan piring, ia pun disuruh untuk mengambil obat di kamar Shinhari. Di sana ia malah menggeledah isi kamar dan menemukan dokumen perjanjian antara Shinhari dengan Kang Temo, sehingga ia pun menyimpulkan jika mereka hanya pura-pura pacaran. Setelah itu Lee Min-woo yang melihat Kang Temo mengantar Shinhari pulang, ia pun langsung menghajarnya. Bahkan ia pun ikut campur dengan menyuruhnya pergi dari kehidupan Shinhari. Melihat hal itu, Shinhari langsung mengajaknya masuk. Ia lalu meminta Lee Min-woo untuk jangan mengurusi hidup orang lain, terutama jangan pernah lagi menjelekkan Kang Temo. Selain itu ia juga menyuruh agar Lee Min-woo meminta maaf kepada Kang Temo atas apa yang dilakukannya tadi. Keesokan harinya, Kang Temo baru mengetahui kalau Sekretaris Cha dan Yongso sudah pacaran. Sekretaris Cha meminta maaf karena ia merasa tidak enak karena sebelumnya Yongso sudah dijodohkan dengan Kang Temo. Namun Kang Temo tidak mempermasalahkan hal itu karena dia menyukai Shinhari. Tak lama setelah itu Kang Temo diminta oleh kakeknya untuk melakukan kencan buta dengan sepupunya Yongso, yaitu Yujung. Mendengar itu, Kang Temo hanya bisa nurut karena dia belum bisa jujur tentang Shinhari. Di sisi lain, Shinhari yang saat itu mewakili timnya melakukan pertandingan. Ia pun tiba-tiba terjatuh yang membuat tangannya terkilir. Awalnya Shinhari akan menyerah karena tangannya sakit. Namun setelah mendengar pengumuman kalau pemenangnya akan makan malam dengan Kang Temo, ia pun kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Tentu saja ia tidak rela jika Kang Temo harus makan malam dengan wanita lain, sehingga ia pun berjuang sekuat tenaga dan ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Saat mereka tengah merayakan kemenangan tersebut, tiba-tiba rekan kerjanya memberitahu kalau Temo tidak akan datang karena dia harus pergi ke sebuah hotel untuk melakukan kencan buta bersama wanita lain. Shinhari yang mendengar hal itu merasa sangat cemburu, sehingga ia pun menghubungi Kang Temo dan ia memintanya untuk berhenti melakukan kencan buta. Shinhari lalu mengakui kalau dia juga menyukai Kang Temo. Mendengar hal itu Kang Temo merasa senang, kemudian Temo memberitahu bahwa saat ini dia tengah menuju ke rumah sakit untuk kembali menyatakan cintanya. Dengan cepat Shinhari meminta sopir untuk putar balik, namun sialnya mereka malah terjebak macet. Pada akhirnya mereka memutuskan turun dari mobil dan bertemu di sebuah jembatan. Kemudian mereka saling menyatakan perasaan satu sama lainnya, sehingga terjadilah adegan ciuman di antara mereka. Di sisi lain Sekretaris Cha
ternyata diminta untuk menggantikan Kang Temo menemui Yujung. Setelah mengenalkan diri, ia memberitahu kalau Temo tidak bisa melakukan kencan, karena dia mencintai wanita lain. Sementara itu Temo mengajak Shinhari untuk sarapan bareng, karena saking semangatnya, ia sampai tidak sengaja menjatuhkan sendok. Kang Temo yang membantu mengambilkan sendok tersebut. Ia pun melihat sepatu Shinhari yang berbeda sebelah, sehingga hal itu membuatnya sangat malu. 네. 긴장돼서 신발도 짝짝이로 신고 아니 나 원래 이렇게 안 떨어도 자꾸 반지 옷을 완전 심쿵했잖아요. Setelah sarapan, Kang Temo mengajak Shinhari berangkat kerja bareng, tapi Shinhari malah menolaknya. Karena dia takut hubungan mereka akan diketahui oleh teman-temannya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Sesampainya di kantor, Kang Temo meminta sekretaris Cha agar membelikan sepatu untuk Shinhari. Tak lama kemudian, seorang kurir datang memberikan paket. Kurir itu mengatakan, kalau paket ini dikirim dari pacarnya Shinhari. Mendengar hal itu, rekan kerja Shinhari dibuat penasaran, namun Shinhari beralasan, kalau paket ini dikirim oleh Yongso. Di sisi lain, sekretaris Cha mendapatkan pesan dari Yujung, ternyata saat pertemuan kemarin. Yujung malah menyukainya. Meskipun sekretaris Cha sudah menolaknya, namun dia sama sekali tidak peduli. Sementara itu Yongso memberitahu sepupunya, kalau dia sudah memiliki pacar. Tidak mau kalah. Ia juga mengatakan hal yang sama, sehingga sang ibu yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu, ia pun berpikir kalau Yujung berhasil mendekati Temo. Hari itu juga, si ibu pergi menemui Tuan Kang. Kemudian ia pun mengusulkan untuk segera menikahkan mereka, karena saat ini Temo dan Yujung sedang berkencan. Di sisi lain, Lee Minwoo meminta maaf kepada Shinhari atas kesalahan yang dilakukan sebelumnya, karena saat itu ia merasa khawatir pada Shinhari. Setelah bertanya mengenai hubungannya dengan Kang Temo, Minwoo harus menelan kekecewaan. Karena Shinhari dan Temo sudah resmi pacaran, tanpa terikat dengan kontrak. Setelah itu, mereka segera pergi untuk melakukan wawancara. Saat si reporter bertanya mengenai hadiah yang akan didapat, Kang Temo tiba-tiba datang dan menjawab pertanyaan tersebut. Kang Temo akan mengajak Shinhari makan malam sebagai bentuk hadiah, karena Shinhari telah memenangkan pertandingan sebelumnya. Setelah itu, Kang Temo mengajak Shinhari makan di kedai kesukaannya. Shinhari yang sudah kenal dengan si pemilik kedai, kemudian mengenalkan Kang Temo sebagai pacarnya. Mendengar hal itu, Kang Temo sangat senang. Sehingga ia pun akan mentraktir semua orang yang ada di sana. Keesokan harinya, Yujung tiba-tiba datang ke perusahaan. Di sana ia pun memberitahu Kang Temo kalau dia telah jatuh cinta kepada sekretaris Cha. Tuan Kang yang tidak sengaja mendengar hal itu, ia pun merasa kecewa, karena Kang Temo sudah menyuruh Cha Sugun untuk menggantikannya di kencan buta. Kemudian Tuan Kang bertanya mengenai wanita yang ia kencani, karena setiap malam, ia sering mendengar Kang Temo teleponan dengan seorang wanita. 그게 대답을 못해. 아우 속 아파. 아이고 왜 이래? 불편하지? 그게 아니라 메뉴 리뉴얼 때 시끄러 이놈아. Di sisi lain, Shinhari yang baru saja keluar dari toilet, ia pun tidak sengaja melihat kedua rekannya yang sedang bertengkar. Namun saat wanita ini keluar, ia tidak sengaja menabrak Shinhari hingga terjatuh. Saat Shinhari akan mengambil sepatu yang terlepas, ia pun mengurungkan niatnya,
setelah mendengar suara Tuan Kang yang akan masuk ke toilet. Kang Temo yang menyadari Shin Hari ada di dalam, menyuruh kakeknya untuk mencari toilet yang lain, namun si kakek malah menolak dan meminta orang yang ada di dalam untuk keluar. Tidak punya pilihan lain, Shin Hari akhirnya terpaksa keluar dan langsung meminta maaf. Shin Hari yang masih merasa bersalah atas kejadian kemarin, kemudian membuat surat permintaan maaf kepada Tuan Kang. Setelah membaca surat tersebut, Tuan Kang mengatakan jika dia tidak ingin lagi berurusan dengan Shin Hari. Mendengar itu Kang Temo dibuat bimbang, karena pastinya si kakek tidak akan merestui hubungannya dengan Shin Hari. Sepulang kerja rekan-rekannya mengajak Shin Hari untuk makan bersama. Namun saat akan naik lift, mereka malah bertemu dengan Kang Temo, yang langsung ikut bergabung bersama mereka. Di sisi lain Yongso yang hendak pergi menemui sesekretaris Cha, tiba-tiba ia didatangi oleh Yu Jung, akibat cintanya ditolak. Sementara itu, sekretaris Cha dan ibunya tengah berada di sebuah kafe untuk menunggu kedatangan Yongso. Namun karena terlalu gugup, ibunya malah pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Yongso akhirnya datang bersama dengan Yu Jung. Meskipun sudah ditolak, namun wanita ini tetap tidak tahu malu. Ia malah menyalahkan Suhun, sehingga terjadi kesalahpahaman. Yongso yang terlanjur kecewa, ia pun memilih pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, saat Temo akan mengajak Shin Hari pulang, Tuan Kang tiba-tiba datang. Tentu saja Shin Hari dibuat panik, karena Tuan Kang meminta penjelasan dari mereka. Beruntung ketiga rekannya kembali datang untuk mengambil HP yang ketinggalan, sehingga Tuan Kang mengetahui jika mereka telah mengadakan acara makan bersama. 그럼 진주가 그렇다고 말을. 신사님 씨, 신사님. 근데 그 소문 사실이에요? 그래요. Setelah itu, Shin Hari segera datang menemui Yongso. Kemudian Yongso memberitahu kalau dia sudah putus dari Cha Suhun atau sekretaris Cha. Setelah menceritakan semuanya, mereka lalu melihat Kang Temo dan sekretaris Cha yang akan pergi ke suatu tempat. Ia merasa curiga Shin Hari dan akhirnya mengikuti mereka. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata tempat itu panti asuhan. Sekretaris Cha yang melihat kedatangan Yongso, di sana ia pun mengenalkannya pada sang ibu. Kalau dia adalah pacarnya, sehingga kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka akhirnya selesai. Kemudian sang ibu bercerita bahwa di usia 5 tahun Suhun mulai tinggal di panti asuhan. Dan ia menjadi akrab dengan Kang Temo saat orang tuanya sering berkunjung ke panti asuhan. Bahkan sejak SMP Cha Sunghun sudah tinggal bersama Kang Temo dan keluarganya. Mendengar cerita itu, ia pun menyadari jika Cha Suhun adalah orang baik, sehingga dia mulai memperbaiki hubungannya dengan Cha Suhun. 2천만 원? 교통사고 나면 남들보다 수혈 받기 힘들고 독일 간 것까지는 들었는데. Sementara itu, Kang Temo akan segera memberitahukan hubungan mereka kepada sang kakek. Mendengar hal itu, Shin Hari sangat berharap jika Tuan Kang merestui hubungan mereka. Tak lama kemudian, Shin Hari mendapat kabar jika adiknya telah mengambil semua uang yang ada di kedai. Mengetahui hal itu, mereka bergegas pergi ke sana. Saat di kedai, Shin Hari mencoba menghubungi adiknya, namun sayang ia tak kunjung mendapat jawaban.
Kemudian Kang Temo meminta maaf kepada Yongso karena dia telah menyuruh sekretaris Cha untuk menggantikannya dalam Kencan Buta bersama Yujung. Namun Yongso tidak bisa memaafkannya begitu saja karena dia mempunyai syarat. Mendengar hal itu, Kang Temo langsung mengirimkan sesuatu ke ponsel miliknya. Saat adiknya baru pulang, adik Shinhari langsung memanggil Kang Temo dengan sebutan kakak ipar setelah tahu kalau Kang Temo bos perusahaan. Sebelum masuk ke rumah, ia berjanji akan merahasiakan hubungan kakaknya dari orang tua mereka. Namun ia merasa khawatir jika sampai keluarga Kang Temo tahu Shinhari berasal dari keluarga biasa saja, maka mereka tidak akan merestui hubungan kakaknya. Keesokan harinya, Yongso yang terlihat tersenyum sambil memandangi ponselnya, kemudian dihampiri oleh sekretaris Cha. Ternyata ia sedang melihat video sekretaris Cha yang sedang mabuk. Karena tidak mau diputuskan oleh Yongso, ternyata ada seseorang yang memotret kebersamaan mereka. Ternyata orang itu adalah suruhan dari ayahnya Yongso, sehingga sang ayah mengetahui jika putrinya tidak berkencan dengan Kang Temo. Di sisi lain, Lee Min-woo yang tengah mencari keberadaan Shinhari, kemudian diberitahu kalau dia sedang menemui Yura di sebuah kafe. Yura yang saat itu sedang mabuk, kemudian ia meminta Shinhari untuk menjauh dari Lee Min-woo. Selain itu ia kembali menyinggung soal pengakuan Shinhari yang pernah menyukai Lee Min-woo selama 7 tahun lalu. Bahkan ia juga bertanya, kenapa Shinhari hanya diam saat tahu kalau Yura pernah berselingkuh. Lee Min-woo yang ternyata sudah ada di sana, ia pun sangat kecewa dengan apa yang barusan ia dengar. Setelah pulang kerja, Shinhari segera menemui Kang Temo untuk pergi berkencan. Namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, sehingga Shinhari langsung membuka payungnya. Shinhari yang mengetahui Kang Temo memiliki trauma dengan hujan, kemudian mengajaknya pergi naik kereta. Setelah itu mereka pergi ke toko bunga yang sangat ingin dikunjungi oleh Shinhari. Di sana Kang Temo sengaja membelikan buket bunga yang sangat besar, sehingga membuat orang di sekitarnya merasa iri. Saat Kang Temo mengajaknya pulang, Shinhari pun menolak. Dengan alasan ingin menemui Yongso terlebih dahulu. Namun anehnya ia terlihat sedih setelah mengatakan hal itu. Ternyata Shinhari diminta untuk menemui sang kakek, yang mana ia sudah mengetahui bahwa selama ini Shinhari adalah Shin Geum-hee. Di waktu yang sama, Kang Temo diberitahu oleh seseorang bahwa kakeknya sedang bersama Shinhari. Mengetahui hal itu, ia pun segera menyusul ke sana. Namun di tengah perjalanan, Kang Temo harus mengalami kecelakaan akibat kurang fokus. Si kakek kemudian diberitahu oleh Cha Sung-hoon bahwa Kang Temo mengalami kecelakaan. Sehingga ia pun harus pergi ke rumah sakit, begitu juga dengan Shinhari, ia pun segera menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, sang kakek terlihat begitu khawatir. Karena dia tidak ingin kejadian yang menimpa anaknya, terjadi juga pada cucunya. Namun untungnya Kang Temo baik-baik saja, dan ia hanya mengalami cedera di bagian tangan. Kemudian si kakek meminta Kang Temo untuk tidak lagi berhubungan dengan Shinhari, karena dia masih belum bisa menerima jika cucunya itu berkencan dengan pegawainya sendiri. Mendengar hal itu, Kang Temo menyetujui permintaan sang kakek,
namun sebagai gantinya dia tidak akan menikah dengan siapapun. Bahkan ia menegaskan, tidak akan mencintai wanita lain, selain Shinhari. Sesampainya di rumah sakit, Shinhari langsung menemui Kang Temo, untuk menemaninya. Kemudian Kang Temo berterima kasih, karena Shinhari sudah berhasil menghilangkan rasa traumanya selama ini. Kang Temo lalu bercerita, bahwa kecelakaan yang menimpa orang tuanya dulu, disebabkan oleh dirinya, di mana pada saat itu, Kang Temo yang sedang berulang tahun, ia pun ingin pergi bersama orang tuanya. Namun karena urusan pekerjaan, mereka menolak keinginan anaknya tersebut. Malam harinya, Kang Temo meminta orang tuanya untuk segera pulang, karena dia ingin pergi ke taman bermain. Mereka yang tidak ingin mengecewakan anaknya, kemudian melajukan mobilnya, sehingga terjadi kecelakaan. Mendengar semua itu, Shinhari meminta Kang Temo, untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena semua itu adalah takdir. 얘기 듣다 보니까 내가 괜히 겁나네. 절대로 아니에요. 봐요. Keesokan harinya, Shinhari dibuat terkejut, karena Yura sudah menyebarkan rumor palsu mengenai dirinya, yang mana dia telah mengunggah foto Shinhari dan Kang Temo. Dengan menuliskan, bahwa Shinhari sudah menduakan Lee Min-woo, dan juga Kang Temo. Tuan Kang yang melihat foto tersebut, ia pun berencana akan memindahkan Kang Temo, ke Amerika selama 2 tahun. Dengan tujuan agar dia bisa melupakan Shinhari. Kang Temo jelas menolak, karena dia tidak ingin berpisah dengan Shinhari. 넌 그렇다 치고 힘들 거다. 가만 있어. 인정해주지. 제 마음 안 바뀝니다. Sementara itu, sang ayah tiba-tiba datang. Dan ia langsung mengajak mereka untuk makan malam bersama. Yongso yang sudah tahu sifat ayahnya, ia pun merasa curiga. Namun si ayah menjelaskan, bahwa dia hanya ingin makan bersama mereka. Di sisi lain, Shinhari diberitahu oleh seorang pegawai, bahwa Tuan Kang ingin menemuinya. Mendengar hal itu, Shinhari langsung pergi ke ruangan Tuan Kang. Di sana, si kakek meminta Shinhari untuk pindah ke cabang. Jika ia menolak, maka dia harus mengundurkan diri dari perusahaan. Di rumah sakit, Kang Temo tidak sengaja mendengar percakapan perawat. Akhirnya ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu juga, ia pun pergi ke perusahaan untuk mencari Shinhari. Namun setibanya di sana, Kang Temo tidak menemukan Shinhari di ruangannya. Kemudian sang kakek memberitahu, bahwa Shinhari sudah dipindahkan ke pabrik lain. Ia juga menganggap bahwa masalah ini disebabkan oleh Shinhari. Kang Temo yang terlihat marah dengan keputusan kakeknya. Ia pun pergi begitu saja, meskipun sudah pergi ke kedai. Namun Kang Temo tidak bisa menemukan keberadaan Shinhari. Kang Temo lalu meminjam ponsel adiknya Shinhari, karena dia lupa membawa ponsel. Namun saat itu, orang tuanya Shinhari, tiba-tiba datang, dan ia langsung memarahinya. Di sisi lain Yongso dibuat heran, karena ayahnya menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Ia menjadi sangat ramah, dan sepertinya menyetujui hubungan mereka. Saat dalam perjalanan pulang, Yongso masih curiga dengan sikap ayahnya, yang mendadak berubah. Namun Cha Sung-hun meminta, untuk selalu berpikir positif, terlebih lagi kepada orang tuanya. Kemudian Cha Sung-hun menepikan mobilnya, karena dia ingin melamar Yongso. Sambil berlutut, ia pun menunjukkan cincin yang sudah ia siapkan. Di sisi lain, Kang Temo yang berhasil menemukan Shinhari, dan ia pun langsung memeluknya. Selain itu,
Kang Temo mengajaknya ke hotel untuk menghabiskan malam bersama. Di sisi lain, Sugun ditelepon oleh ayahnya Yongso dan meminta untuk segera meninggalkan putrinya. Mendengar hal itu, Yongso dibuat sangat marah dan langsung menemui sang ayah. Di sana ia pun menyerahkan surat pengunduran diri dari perusahaan karena dia ingin membuktikan pada sang ayah bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari ayahnya. Sementara itu, Kang Temo kembali dimarahi oleh orang tua Shinhari setelah mereka kedapatan menginap di hotel. Setelah mengetahui hubungan putrinya, mereka merasa khawatir jika sampai keluarga Kang Temo tidak bisa menerima Shinhari. Mendengar hal itu, Kang Temo mencoba meyakinkan mereka bahwa dia akan berusaha mendapatkan restu dari kakeknya. Bahkan Kang Temo meminta restu dari mereka untuk menikahi Shinhari. 부부는 저희가 각자의 문제 없을 거라고 생각합니다. 그러니까 두 분만 결혼을 전제로 만나고 싶습니다. 뭐 좋다고 푸닥거리고. Keesokan harinya, Kang Temo diberitahu oleh seseorang bahwa kakeknya tiba-tiba pingsan dan saat ini berada di rumah sakit. Kang Temo yang mendengar itu, ia pun berniat pergi ke sana. Namun tanpa sengaja Kang Temo mendengar suara kakeknya yang tertawa, karena ternyata si kakek hanya pura-pura sakit. Dengan tujuan menjauhkan Kang Temo dari Shinhari. Shinhari yang melihatnya sangat marah, kemudian ia meminta izin menemui si kakek, dengan harapan agar si kakek merestui hubungan mereka. Tak lama kemudian, Shinhari akhirnya tiba di rumah sakit. Rupanya ia membawakan sebuah buku, dan juga baju ganti untuk sang kakek. Kemudian Shinhari memberitahu bahwa Kang Temo sedang mengadakan rapat, sehingga dia belum bisa datang. Meskipun si kakek terus mengomel, namun Shinhari tetap merawatnya dengan sangat baik. Sementara itu, Yongso memberitahu Sunghun kalau dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan sang ayah. Ia berencana akan membangun perusahaannya sendiri dan juga hidup mandiri. Mendengar itu, Suhun lalu memberikan buku tabungannya. Ia mengatakan kalau dia akan menjadi investor pertama. 일단 사업 계획서부터 제대로 사업 계획서 써와요. 걱정 마. Sementara itu, Shinhari memberitahu Kang Temo kalau dia masih kesulitan mendapatkan hati si kakek, namun Kang Temo mencoba meyakinkannya kalau Shinhari pasti bisa. Tak lama kemudian, dokter memberitahu mereka bahwa kondisi sang kakek sangat buruk, yang mana pemasangan ring di jantungnya telah rusak. Sehingga si kakek harus kembali dioperasi. Kemudian Kang Temo memberitahu Shinhari kalau dia akan membawa kakeknya ke Amerika untuk melakukan pengobatan. Meskipun Shinhari menolak untuk ikut, namun dia berjanji akan menjaga hubungan mereka, sehingga Kang Temo tidak perlu khawatir. 얼마나 말들이 많겠어요. 다른 사람들 그냥 한테 해가 되지 않았으면. 나 불안합니다, 하리 씨. 태문 씨 마음 영영 헤어져요? 아니요. Singkat cerita, setahun kemudian, Yongso akhirnya berhasil membangun perusahaannya sendiri. Dan dia sangat berterima kasih kepada Cha Sunghun. Shinhari yang masih menjalani hubungan jarak jauh dengan Temo, ia pun hanya bisa video call untuk melepas rindu. Keesokan paginya, adiknya membangunkan Shinhari untuk memberitahu kalau Kang Temo sedang dekat dengan seorang wanita pemain selo.
Untuk memastikan hal itu, ia akhirnya mengambil cuti untuk menyusul Kang Temo ke Amerika. Saat sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil, tiba-tiba saja Temo keluar dari taksi tersebut. Ia sengaja tidak memberitahu soal kedatangannya untuk memberikan kejutan. Kemudian Kang Temo menjelaskan bahwa rumor mengenai dirinya yang ada di internet tidaklah benar faktanya. Orang tua si wanita sengaja membuat rumor itu karena mereka tidak terima jika putrinya berpacaran dengan mahasiswa biasa. Mendengar hal itu ia pun merasa lega karena kecurigaannya selama ini tidak benar. Ternyata Kang Temo akan melamar Shin Hari karena ternyata sang kakek sudah merestui hubungan mereka.